akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Pemirsa, 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai diserbu warga yang berburu baju lebaran. Nah, akibatnya kemacetan ini tak terhindarkan. Anda bisa lihat di layar bagaimana kondisi dari lokasi Pasar Tanah Abang dari pagi hingga sore tadi. Keramaian Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang diserbu warga dari berbagai daerah untuk berburu baju lebaran terjadi sejak Minggu pagi. Para pengunjung rela berdesak-desakan baik di area pertokoan hingga lapak pedagang kaki lima di pinggir jalan kawasan Pasar Tanah Abang. Nah, akibatnya kemacetan di sekitar lokasi Tanah Abang tidak terhindarkan. Nah, busana muslim seperti baju koko, gamis, kemudian hijab menjadi buruan para pengunjung. Sejumlah warga mengaku berbelanja ke Pasar Tanah Abang lantaran baru mendapatkan THR atau tunjangan hari raya dari tempat mereka bekerja. Ramainya pengunjung yang datang membuat omset para pedagang hari ini naik sampai 80%. Diprediksi ledakan dari pengunjung ini masih akan terus meningkat hingga sepekan mendekati hari raya nanti. Ya pemirsa, di Kudus, Jawa Tengah ada camilan khas Hari Raya Idul Fitri yang saat ini menjadi incaran warga. Namanya jenang kudus. 10 hari jelang Lebaran, para produsen jenang kudus meningkatkan jumlah produksi pembuatan camilan khas Hari Raya ini. Karena banyaknya permintaan warga. Salah satunya adalah produsen jenang Dua Keris yang berada di Jalan Agus Salim, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus ini. Produsen jenang ini menyediakan berbagai varian rasa dan kemasan jenang jelang Lebaran. Walau demikian, varian rasa original ini menjadi produk primadona lantaran memiliki rasa jenang yang otentik. Harga jenang pun bervariasi antara Rp10.000 hingga Rp40.000. Jelang Lebaran, penjualan jenang Dua Keris disebut-sebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan pada hari-hari biasa. Selain menjadi sajian khas Hari Raya, jenang kudus ini juga kerap menjadi buah tangan warga setelah dari kampung halaman. Berikutnya kita akan ke Kulon Progo, Yogyakarta. Ada menu makanan dan minuman anti-mainstream yang ditawarkan. Namanya Space Food atau makanan ruang angkasa. Kampung Alien yang berada di Kelurahan Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta menyiapkan makanan anti-mainstream yang disebut Space Food atau makanan ruang angkasa. Kuliner ini mulai diperkenalkan oleh para pegiat antariksa di wilayah Yogyakarta dengan berkolaborasi dengan para peneliti dan akademisi dari sejumlah kampus ternama seperti IPB, Universitas Podomoro, kemudian juga kampus ISI Yogyakarta, dan University of Michigan, Amerika.
Makanan dan minuman yang ditawarkan untuk para pengunjung yang datang ke lokasi ini seluruhnya merupakan hasil pengolahan jamur. Di antaranya adalah aneka kue kering, ada brownies, kemudian stik, serta kombucha. Makanannya bikin ngiler, bikin lapar, begitu kan Agita? Nah, ini juga rekan-rekan kita yang saat ini sepertinya sudah ada di masing-masing lokasi kuliner di kota masing-masing mereka. Ada di Yogyakarta, ada di Jakarta, ada Arga Dumadi dan juga Leo. Kita akan menuju ke Arga Dumadi terlebih dahulu, akan memperkenalkan masakan apa, hidangan apa kepada kita yang bisa jadi inspirasi berbuka pada esok hari. Silakan Arga Dumadi. Ya, Putri Viola dan pemirsa, pada sore hari ini di waktu berbuka puasa saya jalan-jalan ke kawasan Minggir di Yogyakarta, pemirsa. Dan di sini saya bisa melihat ada pemandangan perbukitan Menoreh. Dan pastinya saya datang ke sini nggak cuma cari pemandangan, tapi juga cari makanan. Nah, ini adalah makanan-makanan yang sudah disajikan untuk saya dan siap saya cicipi. Ini ada macam-macam, cuman saya juga nggak tahu pastinya ini namanya apa aja. Makanya saya mau ngajak Anda buat ngobrol bareng sama Mbak Amel nih ya, sebagai pengelola di rumah makan Unagi dan Udang Alam Kreo ini, pemirsa. Oke, Mbak Amel, ini bisa dijelasin nggak yang di depan kita ini apa aja, Mbak? Oke, ini ada menu favorit kita semua, Kak. Ada udang gajah bakar, ada unagi progo bakar, dan juga ada sate udang raja. Dan paling best seller juga ada ramen udangnya, yang harganya cuma 13.000 aja. Oke. Nah, yang pertama, Mbak, ini adalah udang gajah tadi ya, Mbak. Ini dikasih bumbu apa sih, Mbak? Ini, Mbak, ada kayak coklat-coklat, ini kecap atau apa sih, Mbak? Ini campuran kecap sama bumbu-bumbu otentik lainnya yang cuma ada di resto ini aja, Kak, gitu. Rahasia sih ini. Jadi rasanya bakalan manis gitu ya kemungkinan. Iya, rasanya manis gurih. Oke. Dan kemudian juga yang spesial nih pemirsa, ada unagi ya. Betul. Oke, unagi ini paling gampangnya kita sebut sebenarnya adalah belut. Belut atau ikan sidat. Ikan Oke. sidat. Nah, belutnya ini dimasak apa ini, Mbak? Kalau belutnya ini kita ada dua varian, bisa dibakar manis sama ada yang digoreng crispy. Gitu. Kalau yang dibakar manis ini rasanya kayak unagi yang ada di Jepang. Kalau yang digoreng crispy ini emang cocoknya buat anak-anak juga yang untuk cemilan gitu, Kak. Oke. Nah, karena udah disebutin tadi ini makanannya apa aja, pemirsa. Saya mau coba buat makan yang gampang dulu aja deh. Paling gampang kan adalah unaginya ini ya. Duh, tidak ada sendok, jadi mohon maaf pemirsa, saya makannya pakai tangan ya. Tapi oh, bisa pakai sumpit. Oke. Ini sambil ngetes kemampuan saya pakai sumpit bener atau salah, pemirsa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, agak lengket. Oke, ini kita coba ya. Karena tadi dibilangin juga, ini ada kecap-kecapnya juga ya, Mak ya? Betul, betul. Jadi emang agak manis, pemirsa. Dan ini adalah unagi yang dibakar. Dan buat pemirsa yang sekiranya itu suka pedas nih, bisa ya, Mak? Dikasih cabai ya, Mak ya? Betul, kita didampingi sama sambal mata. Sama mata. Betul. Oke, ini baru satu, unagi. Kita cicipin yang lain dulu nih, karena waktunya terbatas, kita nyicipinnya dikit-dikit dulu aja, pemirsa. Kalau ini apa, Mbak? Tadi, Mbak? Yang ini unagi crispy, Kak. Unagi crispy. Yang ini rasanya mungkin crispy di luar, di dalamnya lembut gitu. Karena tekstur dari unagi itu sendiri kan lembut gitu, Kak. Kuning ini apa? Itu adalah saus telur asin. Jadi telur asin yang kuningnya itu kita buat saus. Jadi khusus yang kuningnya aja, benar-benar kuningnya aja yang kita pakai. Oke, kalau ini mungkin pakai tangan nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Ini ya pemirsa ya, ini adalah unagi crispy tadi katanya, terus ini telur asin, berarti harusnya asin, pemirsa. Itu kuningnya telur asin. Kuningnya telur asin. Oke, kita coba. Di antara dua yang saya cicipin, kayaknya yang paling favorit yang ini sih. Buat saya ya. Oke. Karena rasanya emang gurih. Terus kemudian juga teksturnya crispy kan ini ya, sesuai dengan namanya, pemirsa. Jadi emang lezat banget ini buat dimakan di waktu buka puasa kayak gini. Ini udah nggak ada tulangnya semua, Kak, udah di slice. Ya. Renyah tapi dalamnya empuk ya. Betul. Jadi enak banget, pemirsa. Bentar, saya makan dulu, pemirsa.
Kalau yang ini tadi apa Mbak? Udang apa? Yang ini udang, sate udang raja. Sate udang raja. Oke, kita coba untuk ambil ujungnya. Langsung satu ini aja Kak, dipegang satu gitu. Oh, biar gampang dulu deh. Oke. Nih ya pemirsa, bentar saya kupas bentar. Aduh, muncrat. Sebenarnya di sini kalau mau di-request dikupas boleh. Oke. Gitu. Biasa kan ada kan yang nggak mau ribet, tolong dikupasin dulu Kak, baik udang ramennya maupun udang bakarnya dikupas boleh. Oke. Gitu. Ini saya cicipin dulu aja ya pemirsa ya. Rasanya tiap saya makan ganti makanan, kayaknya makanan favorit saya jadi berganti-ganti terus gitu pemirsa. Karena rasanya emang semuanya serba enak gitu. Mohon maaf tadi kalau agak muncrat gitu ya. Nggak terlalu pintar buat ngupas. Tapi katanya tadi kalau mamanya di sini mau pesennya udah dikupas juga bisa gitu ternyata pemirsa. Oke. Dan ini masih ada banyak lagi. Bahkan kita juga punya dessert. Ini adalah es apa Mbak? Es Ratu Kidul, ini menu baru kita Kak, khusus di bulan Ramadan dia baru muncul gitu. Itu warnanya hijau karena menggambarkan Ratu Kidul yang suka pakai baju hijau. Oke. Gitu. Ini adalah dessertnya pemirsa, es Ratu Kidul. Makanya dikasih warna hijau karena ingin menggambarkan Ratu Kidul yang warnanya hijau gitu. Oke, dan ini ada banyak sekali makanan yang ada di sini. Saya mau ngicipin satu-satu, tapi kayak waktunya nggak cukup kalau saya harus ngicipin diliatin sama pemirsa terus. Jadi ya udah kalau gitu kita balikin lagi ke studio. Oke, silakan selamat bericip-icip. Arga Dumadi, informasi langsung dari kuliner di Yogyakarta. Selanjutnya kita akan menuju Jakarta. Di daerah Kuningan ini sudah ada Leo Chandra yang tampaknya juga sudah siap menyajikan menu berbuka puasa. Leo, silakan. Selamat malam Agita dan juga Putri Viola serta pemirsa. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Dan saatnya saya ingin berburu kuliner di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ada hal yang menarik nih perhatian saya di Sambal Merinti AA. Untuk membuktikan apakah di Sambal Merinti AA ini tuh punya menu yang ikonik, kita langsung aja masuk dan kita langsung tanya-tanya. Halo Bang. Halo. Sebelumnya dengan siapa? Dengan Dera. Oke. Ini saya mau makan untuk buka puasa. Kira-kira menu apa ini? Kita di sini menunya itu the best semuanya ya. Itu salah satunya itu ada peda pete. Udah gitu cumi bercucuran, ayam bercucuran. Udah gitu ada yang terbaru itu ada telur gimbal. Telur gimbal. Iya. Nah, katanya minumannya juga di sini ikonik. Apa itu? Es teh sereh. Kalau Inggrisnya bilang tuh ice lemon grass. Ice lemon grass. Oke, semuanya bisa dibuat buat saya karena saya udah gak sabar untuk mencicipinya. Nah, itu dia tadi Agita, Putri Viola serta pemirsa. Saya penasaran sekali nih untuk mencoba langsung es teh serehnya seperti apa ya. Karena ini menjadi salah satu menu yang ikonik serta di Sambal Merinti AA ini juga olahan makanan berbahan dasar cabai ataupun sambal. Di sini juga katanya juara. Kita akan langsung aja lihat nih menu-menunya. Wah, ini udah disiapin. Yang ini tahu bejek. Tahu bejek, kemudian ada ikan nila goreng. Kemudian ini dia, namanya menarik. Ikan nila becucuran ya. Ini jengkol. Jengkol apa Mas? Jengkol balado. Kemudian ini dia pemirsa. Lihat nih, olahan sambalnya ini olahan sambal yang digoreng dan ini yang mentah. Serta ini tadi yang dibilang peda, pete, tumis. Ini dia telur gimbal sama ini ayam becucuran. Pasti Agita, Putri Viola serta pemirsa ini sudah ngiler kan ngelihat menu buka puasa saya. Saya mau langsung aja. Nah, cobain nih, nggak lengkap. Pertama yang akan saya cobain ini adalah telur gimbalnya ya. Ini kalau misalnya dilihat ini seperti telur orak-arik seperti itu ya, orak-arik. Kemudian saya mau campur dengan sambal mentahnya. Terus habis itu, aduh, Agita ini pasti sudah ngiler ya. Sabar ya Agita dan Putri Viola yang ada di studio dan juga pemirsa. Saya mau langsung cobain. Gak salah. Kalau sambal Merinti AA ini tuh dinobatkan sambalnya juara. Emang beneran juara setelah saya cobain. Dan ini dia pemirsa. Yang menjadi ikon kita itu adalah es teh sereh. Atau bahasa Inggrisnya es lemon grass katanya ya. Kita langsung cobain.
Tapi ini beneran dibuat sampai serai-serainya juga ya. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Beneran segar pemirsa. Rasa jahenya, kemudian jeruk nipisnya, kemudian ini ada air serehnya, ditambah dengan ada biji selasih yang membuat semua ataupun minuman ini menjadi lebih segar. Dan ini cocok banget untuk memulai buka puasa nih pemirsa. Yang ini juga menarik perhatian. Es sirup, ini ada serutan timunnya juga. Kita cobain. Ini seger banget pemirsa. Timunnya, kemudian ada air sodanya, kemudian ada sirupnya yang menambah cita rasa manis di minumannya. Saya mau cobain lagi. Ini juga yang menjadi juaranya katanya pemirsa ya. Ini tahu bejek. Di sini rata-rata menu makanannya itu memang rasanya itu medok ya. Kalau bisa dibilang ya pemirsa, rasanya medok. Sambalnya berasa banget, cabenya juga berasa, kemudian tahunya juga olahannya pas banget. Saya mau coba ini, penasaran dengan jengkol, ya kan? Nah ini jengkol balado pemirsa, kita coba ya. Kalau jengkol itu jatuh. Nih kita coba langsung. Enak, tidak bau. Ada rasa asin, kemudian dari sambal gorengnya juga berasa, terus ada bawang gorengnya. Pas, enak pemirsa. Saya mau menikmati ya menu buka puasa saya. Semuanya ini sudah sangat menggugah selera saya sekali. Buat Putri Viola, pemirsa dan juga Agita pasti juga sudah penasaran bagaimana rasanya. Bisa langsung aja datang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan bagi Anda, ini harganya itu di bawah 30.000 dan cocok banget nih buat pemirsa anak kos ya kan yang lagi ngirit, bisa langsung datang ke Sambal Merinti AA. Begitu Agita Malika dan juga Putri Viola, kembali ke Anda di studio. Baik, selamat menikmati Leo Chandra menu berbuka puasa yang enak-enak semua. Leo Chandra informasi dari Jakarta dan juga tadi Arga Dumadi dari Yogyakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadir dengan Putri Viola dan juga berdialog dengan sejumlah narasumber dengan tema adu saksi dan juga ahli di MK. Siapa yang sakti? Sesaat lagi. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi akan kembali dilanjutkan pada hari Senin 1 April besok dengan agenda meliputi pembuktian dari saksi dan ahli. Dengan keterbatasan waktu selama 14 hari kerja, MK membatasi saksi dan ahli yang dapat dihadirkan para pihak yang berkepentingan tidak lebih dari 19 orang. Adapun untuk komposisi saksi dan ahli menjadi kewenangan masing-masing pihak. Tentu saja hal ini akan menjadi ajang adu strategi baik dari pihak pemohon dalam hal ini kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud maupun kubu pihak terkait yaitu Prabowo Gibran. Para tim hukum masing-masing kubu tentu menyiapkan dengan seksama siapa saksi dan ahli yang akan dihadirkan. Publik pun menanti apakah akan ada kejutan baik dari sosok yang dihadirkan maupun pernyataan yang akan disampaikan sehingga membuat sidang di MK layak dinanti hasil akhirnya. Pada sidang sebelumnya di hari Rabu dan Kamis kemarin, pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud kompak meminta pemilu diulang dan pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Meski kemudian disanggah tim hukum Prabowo Gibran yang maju sebagai pihak terkait. Tak pelak, perang narasi pun muncul dan tak dapat dielakkan di antara kedua pihak. Masing-masing optimis MK akan mengabulkan petitum maupun jawaban yang sudah disampaikan.
Lalu akankah Majelis Hakim MK mampu mewujudkan pertimbangan hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak? Apakah saksi termasuk ahli yang dihadirkan para pihak akan mampu menunjukkan adanya kekurangan dalam pemilu yang sudah berlangsung 14 Februari kemarin? Atau sebaliknya, menegaskan jika pemilu 2024 sudah terlaksana sesuai prinsip jujur dan adil? Adu ahli dan saksi di MK siapa sakti? Itu memang menjadi judul pilihan kami untuk bisa menunjukkan besok di mana proses persidangan ini kembali berlanjut 1 April 2024. Begitu pentingnya kehadiran saksi, begitu pentingnya keadilan ahli. Bukan cuma itu, bagaimana memilih konfigurasi dan juga komposisi antara saksi dan ahli dengan total jumlah 19 bagi pasangan 01 dan 03 sebagai pemohon. Ini juga begitu menarik, ini juga begitu krusial karena dari keterangan yang akan disampaikan saksi dan juga ahli nantilah yang kemudian bisa menentukan bagaimana persepsi hakim MK melihat permohonan mereka. Lalu bagaimana konfigurasi para saksi ahli nanti yang akan ditawarkan, akan ditunjukkan oleh pasangan 01-03. Kemudian juga apa yang bisa dilakukan oleh para saksi ahli ini untuk bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang disebutkan ataupun juga dimohonkan oleh pasangan 01 dan 03. Lalu rencana juga akan mendatangkan Kapolda, kemudian juga beberapa menteri ke persidangan. Bisakah itu terwujud? Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya, beliau punya pengalaman tentunya untuk bisa melihat bagaimana proses persidangan di MK seperti ini. Nanti akan memberikan pandangannya, yaitu Bapak Firman Wijaya selaku pengamat hukum dan juga staf khusus Wapres bidang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam kepada semua pemirsa TV One. Dan juga bergabung secara daring dengan kita, ini merupakan perwakilan dari tim hukum masing-masing dari pasangan 01, baik 02 dan juga 03. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada Pak Heru Widodo dari tim hukum 01. Selamat malam. Selamat malam Putri Viola, selamat malam Prof. Firman. Selamat malam Mas Widodo, Dr. Widodo. Baik. Teman lama. Kawan lama, jumpa lagi walaupun hanya lewat layar Pak Firman. Selain Mas Heru Widodo juga ada dari tim hukum 02 ada Pak Nikolas Aprindo. Selamat malam. Baik, kami masih coba menghubungi Pak Nikolas Aprindo, tapi sudah bergabung juga sepertinya dengan kita walaupun melalui daring yaitu tim hukum 03, Pak Todung Mulya Lubis. Selamat malam Pak Todung Mulya Lubis. Selamat malam. Baik, ya ini selaku ketua tim hukum dari 03. Sebelum kita akan mendengarkan bagaimana persiapan dari masing-masing tim hukum 01, 03 menghadapi lanjutan persidangan besok, saya ingin sekali minta pandangan dari Pak Firman. Pak Firman, ini kan kalau yang kita tahu apa yang dimohonkan dari pasangan 01, 03 bukan masalah angkanya, begitu, bukan masalah suaranya berapa atau selisih suara, tapi masalah proses dari pemilu yang dinilai kemudian cacat dari awal. Adanya kemudian dugaan-dugaan bansos dan sebagainya, ada juga kemudian dugaan pelanggaran proses pemilu yang TSM begitu. Nah, bagaimana kemudian pentingnya kehadiran dari saksi, ahli untuk bisa memperkuat argumen mereka dan juga meyakinkan hakim di MK mengenai hal ini? Baik Mbak Putri, jadi soal apa yang disampaikan tadi sebagai alasan-alasan atau batu uji terhadap permohonan, apakah hasil rekapitulasi pemilu itu punya kredibilitas, integritas, dan ada ruang untuk mempersoalkan, itu pastinya memerlukan saksi dan ahli. Tetapi memang dalam beberapa kali pengalaman mengikuti atau terlibat di dalam proses uji sengketa pemilihan presiden, setidaknya pada tahun 2019, saya melihat ada deskripsi atau potret yang sama, kaitan dengan alasan-alasan pelanggaran itu. Baik itu yang sifatnya terstruktur, sistematif dan masif dengan menyampaikan beberapa indikasi-indikasi adanya penyalahgunaan wewenang, ada indikasi-indikasi penggunaan instrumen-instrumen kekuasaan yang bisa menentukan arah pilihan politik tertentu, dukungan politik tertentu, itu memang sebagai pembuktian awal, apa yang saya sebut sebagai hard evidence, bukti yang memang harus kuat, bukti yang harus meyakinkan, dan itu memang akan diajukan dalam bentuk testimoni, kesaksian ataupun
dalam bentuk dokumen-dokumen ya yang sifatnya digital elektronik atau electronic evidence. Tentunya ada pihak lain yang merasa kompetensinya, merasa produknya diuji. Di dalam hal ini adalah KPU itu sendiri, termasuk mungkin Bawaslu. Nah, apakah instrumen kekuasaan penyelenggaraan pemilu sudah dijalankan secara benar, ya, penuh dengan integritas, transparansi, jurdil dan sebagainya? Itu aspek-aspek yang secara filosofis yang pasti akan dipersoalkan. Hanya tentu catatan putusan nomor 1 tahun 2019 menurut hemat saya tidak jauh berbeda. Ya, situasi kondisinya. Mungkin yang diajukan lebih kepada persoalan-persoalan yang lebih teknis operasional lagi. Nah, sejauh mana derajat dan bobot pembuktiannya itu meyakinkan, satu pegangan sebenarnya yang bisa kita cermati bahwa kalau potret ya 2019 ya putusan 01 dengan kondisi yang tidak jauh berbeda, ini baru indikasi awal ya. Rasa-rasanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak banyak beranjak dari putusan yang lalu. Apalagi dalam hal mekanisme pengujian alat bukti itu. Ya, termasuk saksi-saksi yang didatangkan dari tempat yang jauh. Nah, apakah ini bisa membangun keyakinan hakim Mahkamah Konstitusi? Paling tidak nanti ada 3 pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu. Apakah dia anonymous opinion, ya bulat pendapatnya, tidak ada perbedaan, ataukah ada perbedaan tapi hanya pada alasan, ya concurrent opinion, beda alasan, putusannya sama, atau dissenting memang berbeda secara tajam. Hanya 3 itu yang paling mungkin. Nah, dalam potret putusan nomor 01 2019, saya memang tidak melihat ada perbedaan putusan itu di kalangan pandangan atau opinion di kalangan hakim secara signifikan. Ya, tapi kita lihat saja seperti apa pembuktian yang akan diajukan oleh Mas Heru Widodo, yang saya tahu beliau ini expert juga, apalagi Bang Mulya Lubis, ya kan. Tapi saya hanya sedikit menukil peristiwa yang cukup monumental pada 2019 itu. Undang-undang nomor putusan nomor 1 MK 2019. Baik. Nanti Prof Hilman bisa lanjutkan kembali. Boleh, silakan. Tapi kita nanti akan dengarkan sebelumnya dari Mas Heru Widodo, karena besok juga akan dimulai pertama ini dari tim hukum 01 untuk bisa mengajukan para saksi dan juga ahli. Saya juga akan perkenalkan sudah bergabung dengan kita Bang Nikolai Apilindo selaku perwakilan dari tim hukum 02. Selamat malam, Pak Nikolai. Selamat malam. Baik, nah ini sebelum nanti juga kita dengarkan bagaimana Pak Nikolai, kemudian Pak Todung Mulya Lubis, kita akan pertama berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Mas Heru Widodo. Besok akan dimulai mengajukan saksi, ahli, bagaimana kemudian komposisinya. Mas Heru melihat pentingnya hari esok, apakah memang akan memberikan jatah yang lebih banyak pada ahli untuk bisa membuktikan gugatan-gugatan ataupun juga yang dimohonkan oleh tim 01? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pertama dengan dalil kualitatif yang kami sampaikan di dalam permohonan itu tentunya porsi utama yang ingin kami sampaikan untuk memperkuat dalil itu adalah keterangan ahli. Ya, keterangan ahli yang akan menguraikan atau menganalisis bagaimana cacat yuridisnya ketika KPU menerima pencalonan, kemudian menerbitkan berita acara, dan kemudian sampai dengan diterbitkannya berita acara itu Gibran diloloskan, akan tetapi PKPU yang baru belum terbit, belum ada, masih PKPU yang syaratnya 40 tahun, tapi itu diloloskan oleh KPU. Nanti akan dianalisis pendapat hukumnya oleh ahli hukum pemilu dan hukum administrasi negara. Itu yang utama, karena ketika ini tidak terpenuhi, syarat ini tidak terpenuhi, ada cacat, ya. Cacat, ada pelanggaran hukum dan konstitusi dalam penetapan pasangan calon, maka inilah yang menjadi jantungnya diskualifikasi peserta pemilu. Nah, nanti juga akan menguraikan bagaimana jurisprudensi atau bukan jurisprudensi, putusan-putusan Mahkamah terdahulu berkenaan dengan syarat calon yang tidak terpenuhi, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga kami juga menyiapkan ahli tentunya berkenaan dengan bagaimana politisasi bansos, dampak bansos, dan beberapa ahli lain ya yang akan kami ajukan. Porsinya 50-50 antara ahli dan saksi.
Dan kami siap semua yang kami ajukan itu untuk menguatkan dalil-dalil permohonan. Karena apa? Yang perlu menjadi catatan di sini dalam hukum acara konstitusi itu saksi dan ahli itu pada urutan berikutnya setelah alat bukti surat dan keterangan para pihak. Nah, permohonan yang merupakan keterangan pihak pemohon itu merupakan alat bukti, Mbak. Jadi manakala ada dalil permohonan yang tidak dibantah oleh pihak terkait ataupun oleh pihak termohon, itu menjadi bukti yang sahih untuk atas suatu peristiwa pelanggaran. Jadi kami mencatat banyak hal yang tidak dibantah apple to apple oleh pihak terkait dan oleh termohon, maka itu diyakini sebagai pembuktian yang demi hukum sudah terbukti. Begitu. Dan kami siap besok sudah siap dengan menggunakan alokasi maksimal 19 orang. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana kesiapan dari tim hukum 01 memaksimalkan alokasi 19 yang ada, baik itu untuk ahli ataupun juga saksi. Bagaimana dengan Pak Todung untuk 03? Komposisinya Pak untuk saksi ahli besok, apalagi kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Mas Heru, akan membuktikan dalil kualitatif. Kemudian juga yang kita dengarkan kan rencananya sempat akan mendatangkan Kapolda. Seperti apa Pak? Apakah kemudian besok juga akan datang? Kami juga mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan 19 saksi fakta dan ahli. Nah, tentu kalau membaca permohonan PHPU yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi, kami memang menempatkan perolehan suara paslon 02 itu pada angka 0. Memang ini ekstrim. Kenapa itu ekstrim? Karena memang kami melihat proses perolehan suara yang dicoblos pada tanggal 14 Februari itu didahului dengan banyak sekali pelanggaran yang sifatnya TSM yang membuat proses itu menghasilkan pilihan-pilihan yang menurut hemat kami harus dianggap tidak sah. Nah, inilah yang menyebabkan kami membuat angka 0 itu, dan banyak yang bertanya kenapa begitu ekstrim. Ya, kami ingin menjalani logika yang konsekuen dari argumentasi kami yang mengatakan, oke, ini pemilihan penuh dengan cacat, pemilihan ini penuh dengan kecurangan. Nah, bagaimana membuktikan? Nah, ini kami sangat banyak tergantung kepada saksi, baik itu saksi fakta maupun ahli. Nah, kami sudah menyiapkan 19 saksi fakta dan ahli yang akan kami tampilkan besok, dan kami yakin ahli-ahli yang akan kami tampilkan ini akan bisa menjelaskan dengan sangat cermat, dengan sangat teliti, dengan sangat meyakinkan betapa banyak pelanggaran sistematis yang sifatnya TSM yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk apakah menilai apakah memang terjadi pelanggaran yang TSM tersebut, dan dengan demikian diskualifikasi itu harus dilakukan terhadap paslon nomor 2, dan juga pemungutan suara ulang itu mesti dilakukan dan diperintahkan kepada KPU untuk melaksanakan itu. Jadi kami siap dan kami tahu banyak putusan-putusan MK sebelumnya yang pernah melakukan diskualifikasi, pernah juga memerintahkan pemungutan suara ulang. Ada yang mengatakan, ini beda rezim pilkada dengan rezim pilpres misalnya, kalau dikatakan begitu. Saya sih melihat bahwa pandangan semacam itu pandangan yang sangat kaku sebab kalau kita melihat dinamika hukum tata negara, dinamika hukum konstitusi yang berlaku di MK, kita melihat bahwa MK itu tidak lagi memisah-misahkan dua rezim itu. Jadi MK itu punya kewenangan, dan kalau kita melihat lebih jauh di negara-negara lain itu juga punya MK yang sangat dinamis gitu. Nah, kita ini tidak hidup dalam isolasi, dan kita bisa melakukan terobosan-terobosan, refining yang kita bisa lakukan. Nah, apakah kita juga membutuhkan saksi tambahan? Nah, kami juga mendukung apa yang dilakukan oleh paslon 01, meminta Menteri Keuangan, meminta Menteri Sosial, meminta Menko Perekonomian, meminta juga Menteri saya lupa satu lagi, tapi ada 4 menteri. Nah, kami mendukung itu. Tadi Menteri PMK saya ditanyakan apakah akan meminta juga Kapolda. Kami sejauh ini belum memutuskan mengenai hal ini, tapi keempat menteri itu sudah diajukan oleh paslon 01 dan kami sepenuhnya mendukung itu. Nah, kami harap bahwa Menteri Keuangan akan bisa dihadirkan, karena politisasi bansos ini banyak tergantung dari anggaran APBN. Nah, sejauh mana kebijakan fiskal itu
bisa kita baca dan kita pahami untuk bisa menyimpulkan politisasi bansos yang menurut saya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Nah, kalau kita mau lebih konsekuen, sebetulnya Jokowi sebagai presiden yang harus dihadirkan. Tapi kami untuk sementara melihat, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial sudah cukup memadai untuk menjelaskan hal itu. Nah, kami ingin bersikap sangat proporsional. Ya, saya tidak setuju misalnya Paslon 02 mengatakan, ya hadirkan saja Megawati. Ini kan bukan soal menghadirkan. Megawati bukan pejabat publik, dia tidak mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyaluran bansos, kebijakan-kebijakan fiskal yang berada di belakang itu. Jadi kami sangat proporsional. Yang paling tahu itu Menteri Keuangan, yang paling tahu itu Menteri Sosial. Nah, kedua menteri inilah yang kami mohon pada Hakim MK, pada Ketua MK untuk dihadirkan. Mudah-mudahan permohonan kami dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Baik, Pak Todung. Pak Niko nanti setelah jeda mungkin bisa berikan pandangannya, karena kalau melihat tim hukum 01, 03 begitu siap menghadapi proses persidangan esok, sudah mempersiapkan ahli, kemudian juga saksi yang akan mendukung argumentasi hukumnya. Apa yang dimohonkan oleh 01, 03, termasuk juga ingin diundang ataupun juga dihadirkan jajaran menteri-menteri ini. Bagaimana kemudian Pak Niko melihatnya? Prof. Firman juga, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Niko, bagaimana memberikan tanggapan terhadap kesiapan baik dari tim hukum 01 kemudian juga 03 yang sudah memiliki amunisi siap, mempersiapkan semuanya dengan matang, para saksi, para ahli untuk bisa mendukung permohonan mereka. Silakan Pak Niko. Ya, terima kasih. Bagi kami ya, apa yang menjadi wacana dari tim hukum 01 maupun 03, ya itu sah-sah saja dalam alam demokrasi kita ini. Namun perlu dicatat juga bahwa kami dari tim hukum nomor 2, dalam hal ini Prabowo Gibran, kami juga kalau seandainya Majelis Hakim mengabulkan permohonan paslon 1 dan paslon 3, kami juga tidak tertutup kemungkinan akan minta dihadirkan anggota DPR RI yang membawahi komisi yang membawahi tentang bansos itu. Dan kami juga berpendapat bahwa mengenai bansos ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi juga ada kerja daripada legislatif. Dan itu sudah dianggarkan dalam APBN 2023 dan 2024. Sehingga semua pihak yang berkompeten dalam permasalahan bansos ini kami minta hadirkan kalau misalnya dipaksakan agar 4 menteri itu dihadirkan, dan seandainya kalau Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan atau permintaan dari paslon 1 dan paslon 3 tersebut. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah sengketa Pilpres. Jadi gini, kami juga sudah cukup khatam dengan sengketa Pilpres ini, di mana 2009, 2014, 2019 kami juga sudah menghadapi, khususnya dari Prabowo Subianto waktu itu, kami sudah cukup menghadapi berbagai kondisi bagaimana yang saat ini dinarasikan atau disampaikan oleh pihak paslon 1 dan paslon 3. Jadi kami sudah tahu, sudah hafal lah itulah semuanya itu. Hanya perlu kami tegaskan di sini bahwa setelah
pilpres yang terjadi pada saat itu 2009, 2014, 2019, ya kami mengetahui bahwa memang kami dalam posisi yang kalah atau dikalahkan, sehingga kami ya akhirnya menerima bahwa memang harus kami terima kondisi seperti begitu, karena waktu itu kan yang kami hadapi memang orang-orang yang betul-betul berkompeten dalam hal pilpres maupun persidangan di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Tapi itulah itu masa lalu yang perlu kami sampaikan, sehingga apa yang menjadi wacana dari teman-teman atau rekan-rekan sejawat yang ada di paslon 1 maupun paslon 3, ya bagi kami itu silakan saja berwacana, silakan saja mengajukan permohonan, semuanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Apakah dikabulkan atau tidak, ya itu nanti kita lihat hasilnya. Itu kedua ya. Yang ketiga, sesuai dengan topik malam ini yang disampaikan oleh TC1, maka saya perlu ingatkan juga bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu telah melakukan atau pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi, di mana dalam deklarasi itu yang awalnya dilakukan pada tahun 2006 dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 9/PMK/2006. Di situ ada beberapa hal yang perlu disikapi juga dalam deklarasi hakim konstitusi tersebut. Nah, perlu kita lihat di sini bahwa hakim konstitusi wajib untuk pertama adanya prinsip independensi, itu pertama. Yang kedua, adanya prinsip ketidakberpihakan. Yang ketiga, adanya prinsip integritas. Yang keempat, adanya prinsip kepantasan dan kesopanan. Yang kelima, itu juga ada prinsip kesetaraan. Dan yang keenam, ada prinsip kecakapan dan keseksamaan. Dan yang ketujuh, ada prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Nah, berdasarkan 7 prinsip itu, saya yakin bahwa dalam menghadapi sengketa PHPU Pilpres ini, hakim konstitusi atau majelis hakim konstitusi tidak akan keluar daripada prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan tadi di atas. Selain itu juga kita melihat bahwa perkara ini kan bukan perkara sengketa di luar PHPU Pilpres, di mana dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan hanya mengadili tentang perolehan suara, tidak lain. Sedangkan untuk pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi, itu ada klasternya atau ada ranah dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Sehingga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sejawat yang ada di kubu paslon 1 maupun paslon 3, ya saya melihat ini sudah over, dalam arti sudah keluar dari ketentuan yang diberlakukan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, adapun seperti tadi yang dikatakan oleh rekan dari 03 atau rekan dari paslon 3, bahwa wacana atau permohonan itu dengan tujuan untuk menemukan atau refiling. Ya bagi kami itu nanti tergantung hakim, korelasinya ada atau tidak, relevansinya ada atau tidak dengan perolehan suara itu. Jadi bagi kami tidak mempersoalkan itu, silakan untuk memohon, kami juga akan memohon.
bila dikabulkan, kami juga ingin dikabulkan. Bahwa kami ingin menghadirkan juga para anggota Dewan, DPR RI, dari komisi-komisi yang membawahi tentang bansos itu. Dan anggota Dewan ini kan di dalamnya juga yang membawahi komisi-komisi itu lintas partai. Bukan hanya satu partai, dua partai. Tetapi ada juga partai dari kubu nomor 1, ada juga partai dari kubu nomor 3, dan ada juga partai dari kubu nomor 2. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, sehingga hal-hal yang saat ini berkembang dalam persidangan, ya kita ikuti saja. Dan apa yang menjadi permohonan dari pihak paslon 1 dan permohonan dari pihak paslon 3, kami sudah pelajari secara teliti dan kami juga sudah menjawab di dalam jawaban kami, keterangan kami sebagai pihak terkait. Nah, untuk saksi-saksi juga kami juga akan menghadirkan saksi-saksi kami untuk membantah atau untuk mengcounter apa yang didalilkan oleh pihak kubu paslon 1 dan pihak kubu paslon 3. Saya kira itu jawaban sementara dari saya. Mungkin kalau ada hal lain akan saya jawab kembali. Terima kasih. Baik Pak Niko. Kita tahan sampai di situ dulu untuk Pak Niko. Prof Firman juga bisa berikan pandangan. Tadi sampaikan oleh Pak Todung memohon untuk dihadirkan ada 4 menteri, Menko Perekonomian, kemudian Menko PMK, Menteri Keuangan, kemudian juga Menteri Sosial membahas mengenai hal ini. Pertanyaannya apakah ini sesuai dengan prosedur? Karena ada juga yang memberikan pandangan bahwa bukan kewenangan dari MK untuk bisa menilai dan juga menghadiri hal seperti itu. Bagaimana cara penggunaan dari APBN itu? Ya, sebagai forum konstitusional komplain ya bisa saja alasan-alasan itu disampaikan oleh Prof Todung dan Mas Heru Widodo ya dalam konteks mencermati atau memotret apakah kredibilitas, independensi lembaga pemilu dan produk pemilu itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, namun sekali lagi ini karena dalam referensi dikatakan judicial restraint. Jadi ada keterbatasan kewenangan lembaga peradilan termasuk MK. MK memang sejak awal didesain secara paradigmatik memang transisi dari kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung yang kaitan dalam menentukan siapa yang terpilih dalam proses PHPU Pilpres adalah signifikansi suara yang menentukan terpilihnya calon. Jadi apakah bisa dibuktikan tidak signifikansi suaranya sehingga bisa menjadi hasil yang sebaliknya atau justru keputusan KPU semakin menunjukkan legitimasinya. Saya hanya mengatakan ada prinsip namanya litis finire operativ. Pada dasarnya setiap lembaga penyelesaian sengketa termasuk Mahkamah Konstitusi ada batas-batas wewenangnya, Mbak. Misalnya secara judicial fungsional, ya apakah penyimpangan-penyimpangan yang disampaikan oleh Mas Heru Widodo atau Mas Dr. Heru Widodo ataupun Prof Mulya Lubis sudah secara fungsional tidak dijalankan oleh lembaga-lembaga pengawas pemilu, ya. Nah, ini MK tidak akan mengambil porsi lembaga lain. Jadi litis finire operativ itu tidak hanya membatasi sengketanya, tapi materi sengketanya, termasuk proses dan waktu sengketanya. Maka sebenarnya ada speedy proses ya, ada proses yang melekat kepada hukum acaranya MK, dia tidak mungkin berlama-lama. Nah, makanya kalau kaitan dengan siapa sakti, adu ahli, adu saksi, ya witness battle atau expert battle, ya bisa saja terjadi perang ahli dan termasuk menghadirkan para menteri. Tetapi sekali lagi, ini kan bukan forum privilegium yang menguji pertanggungjawaban presiden dan menteri-menteri kabinet. Nah, tentu ini irisan yang akan menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi. Saya selama tadi disampaikan ada beberapa potret putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah pernah terjadi. Memang presidential body ya. MK kelihatannya sebagai lembaga akan mengikuti presiden-presiden yang sebelumnya. Sekalipun Prof Mulya memberikan komparasi di beberapa negara ada yang kepala negara kemudian di default atau didiskualifikasi karena. Tetapi struktur desain lembaga Mahkamah Konstitusi Indonesia saya rasa tidak jauh dari desain awal transisi kepada
dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu menilai signifikan tidak suara yang ada pada calon itu untuk memastikan siapa sebenarnya yang memenangkan pertarungan Pilpres sekarang. Baik, Prof. Todung, ini ada masalah di ranah kewenangan. Apakah betul kemudian apa yang dimohonkan oleh 01 dan 03 ini memang betul tempatnya ini ada di MK? Nanti bisa diberikan tanggapan, termasuk juga kalau tadi dikatakan oleh Prof. Firman, kalau melihat bagaimana MK kita selama ini akan mengikuti keputusannya presiden-presiden sebelumnya. Berbeda dengan MK di negara lain. Nanti Prof. Todung untuk bisa berikan pandangan, kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akhir pekan akan segera kembali saat lagi. Sebelum kita mendengarkan lanjutan dari tanggapan Prof. Todung, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat apa sebenarnya yang dimohonkan oleh tim kuasa hukum dari pasangan Capres-Cawapres 03 dalam persidangan di MK ini. Kita akan lihat bersama poin-poinnya. Inilah dia sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, poin gugatan pasangan Ganjar Mahfud. Yang pertama, membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu. Yang kedua, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Yang ketiga adalah pemungutan suara ulang atau PSU tanpa pasangan Prabowo Gibran. Jadi pemungutan suara ulang ini hanya pasangan 01 dan 03, yaitu pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud. Itu yang menjadi poin gugatan. Tepatnya 3 poin gugatan dari pasangan Ganjar Mahfud. Kesempatan berikutnya akan langsung saja saya berikan kepada Prof. Todung bagaimana kemudian menanggapi apa yang disampaikan baik oleh Pak Niko tadi, Prof. Firman juga bahwa ini mengenai materi gugatan, bukan ranahnya, bukan kewenangannya untuk diselesaikan di MK. Yang pertama seperti itu. Kemudian juga masalah putusan MK. Kalau kita melihat dari yang kemarin-kemarin sudah terjadi, ini akan kecenderungannya lebih besar, potensinya lebih besar. Putusan MK tidak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Silakan, Prof. Todung. Begini. Saya ingin mulai memberikan sedikit respons terhadap Saudara Niko. Ya, saya setuju 100% dengan apa kata Saudara Niko mengenai prinsip-prinsip yang mesti dianut oleh semua anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Prinsip integritas, prinsip independensi, prinsip imparsialitas, dan sebagainya itu. Yang saya ingin tekankan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau saya melihat agak berbeda dengan Saudara Niko, karena Mahkamah Konstitusi itu harus dilihat dalam perspektif yang dinamis. Ya, ini pengalaman bukan saja di Indonesia, di Amerika juga begitu. Mahkamah Konstitusi selalu berusaha untuk menyempurnakan ya governance dan scope ya kewenangan mahkamah itu sendiri. Dulu di Amerika misalnya, Mahkamah Agung itu tidak pernah punya kewenangan untuk melakukan judicial review, uji material terhadap undang-undang. Tapi dalam kasus Brown versus Board of Education, dia merebut kewenangan itu sehingga itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Di sana tidak ada Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, Mahkamah Konstitusi kita juga dulu ketika dia didirikan pada tahun 2003, pada zaman Presiden Megawati, dia hanya memiliki kewenangan menguji undang-undang yang lahir setelah Mahkamah Konstitusi itu didirikan. 2003 ke atas. Tapi kan pada akhirnya kita melihat Mahkamah Konstitusi merebut kewenangan untuk menguji produk undang-undang yang lahir sebelum 2003 ketika Mahkamah Konstitusi itu didirikan. Termasuk menguji pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat oleh Belanda, pemerintah kolonial pada waktu itu. Jadi yang saya mau katakan ada dinamika di sini. Nah memang kalau kita melihat putusan-putusan MK 2004, 2009, 2014 dan 2019 itu fokusnya itu hanya kepada perolehan suara.
dan perbedaan perolehan suara. Tapi bukan berarti bahwa hal-hal yang menyangkut TSM itu tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada putusan MK tahun 2019, hal-hal yang menyangkut TSM itu juga menjadi isu di Mahkamah Konstitusi. Tapi itu tidak bisa dibuktikan. Jadi pembuktiannya itu tidak meyakinkan majelis hakim pada waktu itu, tapi bukan berarti tidak ada persoalan TSM. Nah, di sini kita juga dihadapkan pada persoalan semacam ini. Apakah paslon 01, apakah paslon 03 akan dianggap mampu membuktikan pelanggaran TSM tersebut? Jadi kewenangan itu ada sebetulnya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu, kita memang tahu bahwa hanya ada dua. Pasal 286 yang menyangkut pelanggaran administrasi dan pasal 463 atau 69 kalau saya tidak salah yang menyangkut mengenai politik uang. Nah, kedua ini memang domain Bawaslu, Tapi kan pelanggaran yang sifatnya TSM itu kan tidak saja semata-mata politik uang, dan pelanggaran administrasi. Ada pelanggaran-pelanggaran lain yang juga bisa dipertimbangkan. Nah, saya ingin kembali kepada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pemilu itu harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini kan pengertiannya luas sekali. Kemudian lihat pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 di mana kewenangan Mahkamah Konstitusi itu untuk mengadili sengketa Pilpres PHPU yang sifatnya final, tapi di sini kan disebut perselisihan hasil pemilu, tidak semata-mata mengenai angka atau mengenai suara. Jadi di sini kita memang ada perbedaan school of thought gitu. School of thought saya itu sangat dinamis, mungkin school of thought-nya saudara Niko itu sangat normatif. Nah, sah-sah saja itu, tidak ada yang salah dengan itu. Kan putusan itu kembali ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Mereka yang memutuskan. Kalau kami mampu meyakinkan, membuktikan melalui bukti-bukti, saksi fakta dan ahli yang kami punya, ya tentu kita akan lihat saja nanti. Tapi kan artinya imparsialitas dan independensi yang dikatakan oleh saudara Niko itu berlaku di sini. Nah, mari kita berikan independensi, imparsialitas, dan integritas itu kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, kita punya hak yang sama. Ini yang disebut equality in arms dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, haknya saudara Niko sebagai kuasa hukum paslon 02 tentu sama dengan haknya kami sebagai paslon 03. Sama dengan paslon 01. Nah, kembali palu itu bukan pada tangan kita. Palu itu ada tangan majelis hakim. Jadi kita dengan profesional harus melihat ini dan dengan objektif menerima apapun sikap kenegarawan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ketika dia memeriksa dan memutus perkara ini. Karena yang menjadi taruhan kita adalah masa depan kita sebagai bangsa, masa depan kita sebagai negara, anak-anak dan cucu kita. Saya tentu punya mimpi, saudara Niko punya mimpi, tapi kita lihat saja mimpi yang mana yang akan diwujudkan dalam proses perjalanan kita sebagai bangsa dan negara ini. Baik, mungkin itu Ya, baik Prof. Todung. Sebelum Pak Niko nanti berikan tanggapan, karena tadi sudah diberikan keterangan bagaimana pandangan dari Prof. Todung bahwa ini masih masuk dalam ranah kewenangan dari MK. Kemudian juga sebaiknya kita melihat MK dari segi atau juga perspektif yang dinamis. Ada catatan juga mengenai hal ini dari Mas Heri Widodo. Silakan. Ya, begini. Kita kembalikan kepada hukum acara. Hukum acara di Mahkamah Konstitusi di PMK nomor 4 tahun 2023. Di pasal 53 ayat 2 nanti bisa dilihat bahwa selain putusan dengan amar menetapkan perolehan suara yang benar menurut mahkamah juga boleh atau dapat menjatuhkan amar putusan lain. Ini maknanya bahwa selain soal perselisihan hasil perolehan suara, itu mahkamah bisa menjatuhkan putusan dengan amar-amar, diantaranya adalah pemungutan suara ulang, diskualifikasi, dan sebagainya, sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon ketika permohonan itu dikabulkan. Jadi tidak ada permasalahan tentang kewenangan karena hukum acara itu sudah mengatur.
Jadi kalau misalnya ada pendapat yang menyatakan itu hanya perselisihan hasil, barangkali ketika kalau membaca buku itu baru masuk bab 1, belum ke bab-bab yang lain. Nah, kita lihat ya, putusan-putusan progresif mahkamah itu hampir sebagian besar ya itu tidak semata-mata mengenai koreksi atas kesalahan perhitungan suara. Itu dulu ketika awal-awal mahkamah ada kekeliruan tentang penghitungan suara, dikoreksi suara yang benar oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian kalau kita melihat rekam jejak mahkamah, putusan-putusannya dari mengadili perselisihan hasil pemilu kada ketika belum serentak, kemudian pemilu kada serentak. Nah, itu putusan-putusan itu yang sifatnya koreksi, itu tidak semata-mata menyatakan yang benar perolehan suaranya, tapi koreksi itu dalam bentuk memerintahkan pemungutan suara ulang, menjatuhkan diskualifikasi, dan itu sesuatu yang sudah berulang-ulang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau soal kewenangan, kami yakin seperti Bang Todung sampaikan bahwa Mahkamah berwenang untuk itu. Baik. Apalagi ya, kemudian kalau kita mencermati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 2019, itu dalil-dalil pelanggaran yang disampaikan oleh Prabowo Sandi itu dipertimbangkan. Dipertimbangkan oleh mahkamah, tapi karena dari pertimbangan itu tidak terbukti ya mempengaruhi atau signifikan terhadap kekalahan Prabowo Sandi, maka endingnya adalah permohonan ditolak, tapi bukan tidak dapat diterima. Baik. Kita bisa lihat nanti pelajari setelah ini putusan MK nomor 1 tahun 2019 itu menyatakan berwenang untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh Prabowo Sandi. Hanya saja ketika itu pelanggaran-pelanggaran itu tidak meyakinkan mahkamah, tidak signifikan sehingga tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya kali ini ya kami 01 dan 03 yakin karena apa? Situasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu saat ini sangat brutal. Pelanggaran-pelanggarannya sangat kasat mata gitu. Dan pembuktian kualitatifnya bisa lebih simpel. Bahwa ini telah terjadi pelanggaran yang dihadapkan kepada mahkamah dan belum pernah dinilai rasa keadilannya. Dilaporkan ke Bawaslu, belum diberikan, sudah dinyatakan bukan pelanggaran. Baik. Begitu. Baik, jadi makanya kemudian kita hadapkan ke mahkamah, ini loh pelanggaran. Ini kasat mata. Ini kita tunjukkan, nanti bukti sudah masuk, bukti surat sudah masuk, kemudian bukti berupa audio, video sudah masuk, nah besok kami kuatkan dengan keterangan ahli. Ini pelanggaran atau bukan? Kalau pelanggaran bisa didiskualifikasi atau tidak. Nah, besok insya Allah kami hadirkan pada hari Senin. Ya, baik. Silakan diberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan Prof. Todung, Mas Heru, Pak Niko. Lebih singkat mungkin. Silakan. Ya, baik. Saya orang yang menganut paham legalistik ya. Jadi bagi saya apa yang ditentukan oleh undang-undang itu yang harus kita lakukan atau kita taati, kita pedoman. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah menulis disertasi juga seperti apa yang dikatakan oleh Pak Mulya Lubis tadi, bahwa memang dinamis perkembangan dari Mahkamah Konstitusi itu. Bahkan dalam disertasi saya berhasil menemukan satu teori atau teori posisi dominan, dan juga saya meminta untuk dibuat satu peradilan khusus pemilu untuk mengadili sengketa pemilihan umum itu dari hulu ke hilir dengan dibentuknya peradilan khusus itu. Namun ini kan kita melihat dari peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan, dan konstitusi kita juga sudah memutuskan hal demikian bahwa semua kewenangan ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mengikuti apa yang dikatakan oleh rekan sejawat Mulya Lubis tadi, kita perlu merubah dulu atau mengamandemen baik itu Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tentang Pemilu itu sendiri. Itu baru bisa kita melihat bahwa atau kita bisa masuk kepada dinamika atau perkembangan hukum yang harus diterapkan di dalam Mahkamah Konstitusi itu dalam mengadili perkara-perkara sengketa PHPU, baik itu presiden, wakil presiden maupun legislatif. Saya kira itu, dan bagi saya bahwa segala sesuatu yang didalilkan oleh rekan-rekan sejawat di paslon 01 dan paslon 03
Ya kita tinggal melihat pembuktiannya nanti di pengadilan atau di Mahkamah Konstitusi. Baik. Sejauh mana pembuktian itu mempunyai signifikansi daripada perolehan suara dan mempunyai korelasi dari apa yang disebut Baik, Pak Niko, ya sepertinya ada kendala. Ya, baik, ada kendala komunikasi sepertinya antara kami dengan Pak Niko. Kami tidak bisa mendengar suara dengan jelas. Pak Niko patah-patah atau terputus-putus. Langsung saja kami berikan kesempatan penutup singkat kepada Prof. Firman. Ya. Jadi Mbak Villa, saya rasa siapa ahli dan saksi yang lebih sakti besok itu soal perdebatan yang nanti akan kita saksikan. Tapi yang jelas Mahkamah Konstitusi adalah judicial excellence, ya peradilan yang sudah modern. Tidak mungkin akan keluar dari kompetensinya. Tidak mungkin Mahkamah Konstitusi akan menguji validitas kinerja eksekutif. Jadi bahwa akan mau menampilkan saksi, ahli, mengundang para menteri, itu silahkan saja upaya para pihak. Dan tapi tentunya 9 hakim MK dari periode pertama dan sampai sekarang ini tidak pernah berubah formasinya. 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Presiden. Saya ingin mengatakan sebagai presidential body, MK akan konsisten dengan keputusan-keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Kemudian juga saya rasa persidangan Mahkamah Konstitusi ini akan jauh lebih cepat. Proses penuntasannya tidak akan berlarut-larut karena MK sudah punya desain di dalam mengambil keputusan itu. Baik. Minimal 2 putusan sebelumnya dan sebagian hakimnya juga masih existing di majelis MK yang ada sekarang. Jadi potret desain putusan MK ini sudah bisa kita tebak sebenarnya secara dini. Namun kita tetap memberi semangat apresiasi karena ini wilayah demokrasi kepada teman-teman Mas Heri Widodo, Dr. Widodo dan Prof. Todung Mulya Lubis dan Pak Nicholas. Itu saja. Baik, Prof. Firman. Sebelum menutup perbincangan, kami juga bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana kemudian perjalanan dari proses persidangan yang berlangsung di MK ini. Nanti kita akan lihat bersama. Kami sudah siapkan data faktanya. Nah ini dia, tahapan sidang sengketa Pilpres 2024, 21 sampai 23 Maret. Ini memang sudah lewat pengajuan permohonan. Kita akan menuju ke waktu berikutnya, 27 Maret adalah pemeriksaan pendahuluan. Dan berikutnya, ya 27 Maret ini merupakan sidang pertama pada hari Rabu pada saat itu. Kemudian 28 Maret, ini persidangan pertama. Kita lihat kembali. Kemudian juga, nah ini yang kita bahas pada malam hari ini. Persidangan kedua mulai 1 April esok sampai 18 April. Ini juga waktunya cukup singkat, apalagi nanti akan terpotong dengan cuti bersama, dengan libur lebaran. Dan 22 April adalah pengucapan putusan. Berikut yang kami sajikan merupakan tahapan sidang sengketa Pilpres 2024. Kita akan sama-sama menantikan bagaimana jalannya proses persidangan esok 1 April 2024. Untuk para narasumber yang bergabung dari luar secara daring, terima kasih kehadirannya secara daring Pak Heru Widodo, kemudian Prof. Todung Lubis, kemudian juga Pak Niko. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan pandangan-pandangannya dan juga berbagi kisi-kisi apa yang akan ditampilkan esok. Prof. Firman, terima kasih sudah memberikan pandangan juga mengedukasi masyarakat juga mengenai hal ini. Terima kasih Pak Dr. Widodo, Prof. Mulya, Mas Nicholas. Baik, dan setelah jeda ini juga Agita akan kembali untuk bisa membawa Anda menyaksikan rangkaian kabar menarik lainnya. Agita silakan. Ya Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi bagaimana kemudian update mengenai informasi di lokasi terkini, bagaimana kondisi dari para warga yang terdampak atau kondisi di pengungsian dari warga yang terdampak akibat ledakan di gudang peluru sesaat lagi. Pemirsa, gudang amunisi milik Kodam Jaya di Kampung Parung Pinang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang meledak pada Sabtu malam diketahui menyimpan lebih dari 160.000 amunisi.
di mana sebagian besarnya disebutkan telah kadaluarsa dan seharusnya dimusnahkan. Gudang amunisi milik Kodam Jaya itu menyimpan lebih dari 160.000 amunisi serta bahan peledak lainnya. Sebagian besar amunisi itu sudah kadaluarsa dan semestinya dimusnahkan. Diduga kandungan kimia dalam bahan peledak yang usang dan sudah tidak digunakan lagi itu menjadi labil. Sebelum insiden itu, pihak Kodam Jaya mengaku sudah menerbitkan surat penghapusan amunisi yang telah kadaluarsa tersebut sejak awal tahun 2024. Berkaca dari insiden ini, pihak TNI Angkatan Darat akan melakukan evaluasi dan pembenahan. Amunisi yang meledak di Ciangsana Bogor tadi malam adalah amunisi kadaluarsa yang sedianya akan dimusnahkan pemirsa, tapi meledak sebelum sempat dimusnahkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika menginspeksi lokasi ledakan. Oh, nggak jadi split, oke. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjelaskan gudang munisi daerah atau Gudmurah Kodam Jaya Ciangsana Bogor menyimpan amunisi sisa latihan atau temuan serta amunisi yang sudah kadaluarsa. Amunisi tersebut sedianya akan melalui proses pemusnahan tapi belum sempat dimusnahkan sudah meledak. Ledakan terjadi di gudang penyimpanan munisi sisa latihan atau temuan dan munisi-munisi yang sudah expired. Ya. Dan secara sistematis sebenarnya munisi-munisi tersebut akan diledakkan ya, didisposal namanya di Pamumpek. Tentunya melalui sistematis pemeriksaan dan sebagainya. Kalau sudah expired itu relatif sensitif dia, ya, labil. Dia kena gesekan pun bisa gesekan, kena panas, dia akan mudah meledak. Makanya kita punya SOP penggudagannya itu di bawah tanah gitu ya. Jadi di bawah tanah karena labil tersebut dan sewaktu-waktu bisa meledak. Ya. Panglima TNI juga menjelaskan kompi penjinakan bahan peledak atau jihandak telah dikerahkan di radius 2 km sekitar gudang untuk menyisir area permukiman, mencari sisa-sisa amunisi yang terpental. Warga diimbau agar menghubungi aparat apabila menemukan sisa-sisa amunisi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Felicia Amelinda, Indra Galih, TV One mengabarkan. Ya, gedung amunisi Kodam Jaya di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meledak dan terbakar pada Sabtu malam. Proses investigasi penyebab ledakan dan kebakaran gudang tersebut sudah mulai dilakukan. 5 klaster di perumahan Kota Wisata Cibubur terdampak ledakan gudang amunisi Kodam Jaya. Pagi tadi sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia bagian Barat, TNI menurunkan tim penjinak bahan peledak, jihandak, untuk menyisir salah satu klaster perubahan, di mana merupakan klaster Visalia. Hal tersebut dikarenakan sejumlah granat hingga proyektil peluru terpental hingga ke wilayah klaster ini. Mengingat jarak gudang amunisi dengan klaster ini tidak lebih dari 1 kilometer. Pemirsa, jumlah pengungsi akibat ledakan gudang amunisi Kodam Jaya bertambah. Pihak Kodam Jaya masih melakukan penyisiran permukiman warga. Ada lebih dari 80 warga Kampung Parung Pinang yang mengungsi akibat ledakan gudang amunisi Kodam Jaya yang belum diperbolehkan pulang. Dikarenakan pihak Kodam Jaya masih melakukan penyisiran permukiman warga. Beberapa warga yang belum mengungsi dievakuasi ke pengungsian untuk keamanan selama petugas masih melakukan penyisiran. Sejumlah warga yang mengungsi tampak masih beristirahat
Sementara sebagian lainnya diperiksa kesehatannya oleh relawan Palang Merah Indonesia. Kita akan mengupdate pemirsa bagaimana kondisi terkini di pengungsian bersama dengan rekan kami Alvin Saputra, dan juga nanti kita akan berbaru informasi langsung dari TKP bersama Zinedine Duhan. Terlebih dahulu kita menuju Alvin. Alvin, seperti apa kondisi pengungsian pada malam hari ini? Ya baik, Agita dan juga pemirsa, memang baru saja kemarin terjadi kebakaran di gudang amunisi milik TNI Angkatan Darat yang terjadi di Ciangsana, Jawa Barat. Dan memang di tempat saya mengabarkan, ini adalah tempat salah satu pengungsi yang ditempati masyarakat atas dampak terjadinya kebakaran yang terjadi di gudang amunisi milik TNI Angkatan Darat. Dan memang menurut pantauan kami tadi di lapangan, memang para warga yang mengungsi di sini sudah diperbolehkan pulang sebagian oleh pihak TNI. Dan memang untuk mengetahui seperti apa terjadi pemulangannya masyarakat ke rumah masing-masing, ini sudah ada salah satu pengungsi yang ada di samping saya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Indah. Ibu Indah ya. Ibu ini pas sejak kapan Bu ngungsi di sini? Pas kemarin jam 6 pas buka puasa. Iya, jam setengah 7-an lah. Iya. Himbauan dari siapa Bu untuk melakukan pengungsi di sini Bu? Ya itu dari diri sendiri sih ya. Mungkin kan kita minta pelindungan, kan bingung kita arahnya kemana. Jadi kita berlindung di rumah Pak Kades. Iya, jadi saya ngarahin warga-warga semuanya untuk di rumah Pak Kades. Iya. Ini kan udah boleh pulang nih Bu. Itu jadi gimana Bu? Untuk arahan dari siapa Bu? Udah boleh pulang ke rumah masing-masing? Untuk boleh pulang arahan dari Kodamnya. Dari Kodamnya. Jadi itu juga dibatasin. Yang dari masjid ke belakang itu belum boleh pulang. Yang dari masjid ke depan itu boleh pulang warganya. Iya. Oke, itu pemirsa memang salah satu dari tanggapan pengungsi yang ada di sini. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita akan mewawancarai kepala desa, yaitu Pak Udin Saputra. Halo Pak. Halo Pak, selamat malam. Ya. Pak, ini kan infonya udah boleh pulang ya Pak. Itu jadi prosesnya gimana nih Pak? Udah boleh pulang? Ya, tadi setelah buka puasa saya dihubungi oleh Dan Ramil Gunung Putri agak menginformasikan bahwa masyarakat yang mengungsi boleh pulang ke rumahnya, karena memang sebagian rumahnya ada sebagian yang boleh, ada yang sebagian boleh. Dan dari masjid ke depan itu boleh pulang, dari masjid ke belakang ada beberapa rumah yang notabene dekat dengan gudang amunisi tersebut yang belum diperbolehkan pulang, seperti itu. Pak, ini kan buat totalnya jadi ada berapa nih Pak keseluruhan yang ada pengungsi di sini? Pengungsi di sini awalnya dari 86 sempat bertambah tadi 12 jadi 98 orang, tapi semuanya sekarang pindah pulang ke rumahnya masing-masing. Adapun yang rumahnya tidak boleh ditempatin dulu, itu di sana ada masjid dan mereka maunya tinggal atau mengungsi di dalam masjid tersebut. Kalau untuk yang melakukan pengecekan dari pihak TNI, berarti melakukan pengecekan seperti apa itu Pak? Ya, kalau laporan dari Babinsa dan Babinmas tadi siang sampai sore, mungkin dari pagi ya, tapi dari siang sore tadi saya lihat itu menggunakan alat pakai kendaraan besar ya, mungkin sudah disisir, dan setelah disisir diinformasikan bahwa sebagian tadi rumah warga dari masjid ke depan itu sudah aman dan sudah steril dan boleh ditempati oleh warga, seperti itu. Makanya warga pengungsi di sini boleh pulang, dan walaupun ada sebagian kecil ya yang rumahnya belum bisa ditempatin, tapi di sana mereka mau karena ada satu buah masjid yang aman, mereka akan mungkin menginap di masjid, seperti itu. Ya, Pak, untuk proses dari pemulangan seperti apa nih Pak? Apakah disediakan kendaraan atau gimana Pak? Tadi kita menyiapkan mobil siaga Desa Ciangsana untuk menghantar sebagian pengungsi, dan sebagian juga pakai mobil ambulan, dan sebagian mereka membawa kendaraan yaitu motor dan memakai motor sendiri seperti itu. Apakah nanti bakal ada tambahan lagi nih Pak pengungsi yang sini untuk datang lagi? Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi seperti itu, tapi kalaupun ada mungkin kita akan bisa ditampung di sini. Tadi pun kalau yang belum aman silakan di sini, tapi mereka memilih di masjid. Dan tadi pun dari Dan Ramil sendiri menginformasikan ke saya lebih baik di masjid, karena memang lebih dekat dengan mungkin kediamannya dan lebih nyaman buat pengungsi, karena
kekhawatiran mungkin ketika rumahnya kosong, takut ada yang hilang atau yang lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Agita, itulah tanggapan dari Kepala Desa dan juga pengungsi yang ada di pengungsi di dekat lokasi kejadian. Dan kami akan terus mengupdate kepada Anda, Agita. Kembali ke studio, Agita. Terima kasih Alvin Saputra, informasi langsung dari kondisi pengungsian di sana. Dan kita akan langsung mengupdate bagaimana situasi terkini di TKP bersama dengan Zinedine Duhan. Duhan, silakan dengan informasi terbaru. Ya, Agita dan juga pemirsa, saat ini situasi di TKP ini tepatnya di gudang amunisi daerah ini di Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat ini memang sudah terpantau kondusif ini sejak pagi hari tadi. Agita, yang mana juga memang ini api dari gedung 6 ini sudah berhasil dipadamkan atau didinginkan oleh pemadam kebakaran ini pada pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat, setelah kurang lebih proses pendinginan atau proses pemadaman ini dilakukan selama kurang lebih 8 hingga 10 jam ini terhitung semenjak pukul 8 malam ini pada Sabtu malam kemarin. Adapun juga memang saat ini sudah tidak ada lagi, Agita dan juga pemirsa, ini pengamanan yang ketat seperti pada kemarin malam ini mendekati ke titik kebakaran. Memang kemarin cukup dijaga ketat ini oleh dari Satuan Kodam Jaya Bekasi. Selain itu, Agita dan juga pemirsa, adapun memang ini sudah dilakukan inspeksi langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, yang mana juga ini menjelaskan kepada rekan-rekan media ini sebelumnya mengenai kronologis terjadinya ledakan ini pada pukul 18.05 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu kemarin ini, yang disebabkan oleh sensitifnya bahan-bahan peledak yang memang dinyatakan sudah expired di gedung 6. Oleh karena itu juga memang langsung dilakukan pemadaman, yang mana juga memang pemadaman atau pendinginan ini tidak hanya dilakukan di satu gedung saja, namun juga untuk sebagai antisipasi ini di gedung 5 juga dilakukan pendinginan, mengingat juga fungsinya yang sama, lalu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal serupa lagi. Adapun Agita dan juga pemirsa, kegiatan yang dilakukan ini yang merupakan upaya lanjutan atau pencegahan preventif ke depannya, yaitu adalah untuk melakukan penyisiran di perumahan yang berada di sekitar Kodam Jaya, yang mana juga jika kita lihat di sosial media dalam satu hari terakhir ini muncul beberapa video yang memperlihatkan adanya beberapa alat-alat amunisi, yaitu seperti peluru maupun granat yang berada di jalan umum maupun di depan rumah warga. Nah, ini yang akan disisir, yang ditakutkan nantinya dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agar nantinya dapat diamankan oleh pihak yang berwajib. Adapun juga memang ada evaluasi dari Panglima ini mengenai proses disposal atau pemusnahan dari amunisi yang sudah tidak digunakan, yang mana proses yang sekarang ini dinilai masih cukup lama, dan nanti kedepannya ini akan dievaluasi agar prosesnya dapat menjadi lebih cepat. Begitu sudah expired atau sudah tidak digunakan, maka ini harus segera dimusnahkan agar tidak terjadi hal serupa. Adapun juga memang dari kejadian ledakan dan kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam ini menghabiskan 150.000 amunisi dengan total ini seberat 65 ton. Kami masih terus memantau, Agita dan juga pemirsa, nanti bagaimana jalannya proses penyisiran ini di sekitar komplek atau di sekitar kawasan Kodam Jaya untuk menyisir barangkali masih tersisa ini amunisi-amunisi yang terpental ke sekitaran rumah warga. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Agita. Terima kasih Zinedine Duhan, informasi langsung dari TKP, dan tadi sudah ada Alvin Saputra langsung dari posko pengungsian. Terima kasih rekan-rekan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, sejumlah penumpang mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta pada Minggu pagi. Tercatat lebih dari 13.000 pemudik memilih berangkat lebih awal ke sejumlah destinasi. Sesaat Pemirsa, sejumlah penumpang mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta pada Minggu pagi. Tercatat lebih dari 13.000 pemudik memilih berangkat lebih awal ke sejumlah kota, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Area stasiun Pasar Senen Jakarta semakin dipadati para calon penumpang di H-10 Lebaran Minggu pagi ini.
Sejumlah penumpang memilih pulang kampung atau mudik lebih awal untuk menghindari keramaian saat puncak arus mudik nanti. Puluhan petugas PT KAI juga terlihat bersiaga di sekitar area stasiun, memandu para calon penumpang yang hendak berangkat. Penumpang kereta api yang hendak mudik lebaran mulai tampak ramai di sejumlah stasiun kereta wilayah Daop 8 Surabaya, Jawa Timur. Para penumpang ini merupakan pemudik yang memilih lebih atau pulang kampung lebih awal. Di stasiun kereta Gubeng, Surabaya, hari ini mulai tampak ramai dengan arus mudik lebaran. Kerumunan penumpang ini tampak di loket, ruang boarding pass, maupun ruang tunggu kedatangan kereta api. Para penumpang kereta api ini merupakan pemudik yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang di stasiun jika mendekati hari Lebaran. Hari ini ada sebanyak 270.000 penumpang yang hendak mudik Lebaran dengan menggunakan transportasi kereta api melalui sejumlah stasiun di wilayah Surabaya. Kita akan langsung menuju ke stasiun Gubeng. Sudah ada rekan kami Sandi di sana. Sandi, seperti apa pantauan masyarakat yang ingin melakukan mudik lebih awal di sana? Ya, gimana? Ya, Sandi, silakan. Ya, baik Kak Gita, bisa saya laporkan bahwasannya saat ini saya berada di stasiun kereta api Gubeng, Surabaya, di mana stasiun ini merupakan salah satu stasiun yang ada di wilayah Daop 8 Surabaya. Baik pemirsa, saat ini malam ini sudah mulai nampak arus mudik Lebaran, di mana beberapa titik di stasiun ini sudah mulai tampak ramai, baik itu di ruang tunggu, di tempat loket maupun di ruang boarding pass, dan di ruang tunggu kereta api, kedatangan kereta api sudah mulai tampak ramai arus penumpang yang tidak pulang kampung ke kampung halamannya. Bahkan ada kereta api yang berangkat dari stasiun Gubeng ini menuju ke Bandung. Baik pemirsa, bahwasannya hingga hari ini total ada sekitar 270.460 tiket mudik Lebaran yang sudah dipesan oleh pelanggan kereta api. Sedangkan hari ini atau hingga malam ini itu sebenarnya ada sekitar 13.000 penumpang yang akan berangkat di seluruh wilayah kereta api Daop 8. Tujuan mereka sendiri sebagian besar didominasi di wilayah Semarang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta. Sedangkan ke arah timur itu ada Jember dan Banyuwangi yang menjadi daerah favorit rujukan para pemudik ini. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang mudik Lebaran, PT KAI Daop 8 telah menyiapkan operasional kereta api sebanyak 54 kereta jarak jauh, di mana 43 adalah kereta api reguler Lebaran dan 11 diantaranya kereta api Lebaran tambahan. Baik, begitu kita dan pemirsa di rumah. Terima kasih Sandi Irwanto, informasi langsung dari Stasiun Gubeng, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, petugas gabungan dari Polres Kota Sawah Lunto, Polres Kota Solok, dan Polisi Militer Lantamal 2 Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat mengamankan satu lagi tersangka dugaan pembunuhan warga Nias, Kasis TNI AL yang gagal, Iwan Sutrisman. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Pemirsa, petugas gabungan mengamankan satu tersangka dugaan pembunuhan warga Nias kasis TNI AL yang gagal Iwan Sutrisman Telam Banua yang terjadi pada tahun lalu. Penangkapan terhadap MAA alias Alpin di kota Solok ini bermula dari keterangan tersangka Serda AAM, anggota POM TNI Lanal Nias yang ditangkap pada hari Rabu 27 Maret lalu. Penangkapan tersebut dibenarkan Polres Sawah Lunto melalui Kasat Reskrim AKP Syafrin Aldi di Minggu petang 31 Maret. Usai digeledah dan dilakukan interogasi lapangan, Alpin langsung digeledah atau digelandang ke Mapores Kota Sawah Lunto untuk penyidikan lebih lanjut. Terbongkarnya kasus pembunuhan Iwan Sutrisman Telam Banua, kasis TNI AL yang gagal ini lantaran keluarganya curiga dengan keterangan Serda AAM yang membantu meloloskan korban menjadi anggota TNI AL sekitar Desember 2022 lalu. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, betul sekali Agita, dan sesaat lagi pemirsa Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan saya Agita Malika. Jangan lupa juga tetap saksikan Apa Kabar Indonesia Malam yang akan kembali esok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Viola. Saya Agita Malika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh